Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Wijaya. Di tangan saya ini ada smartwatch murah dari mereknya iBro. Dia menawarkan smartwatch dengan harga yang minimal dengan konsep yang cukup unik ya. Dia modelnya modular seperti ini. Jadi ini menarik perhatian saya. Lalu bagaimana isi jeroan dalamnya dan bagaimana daily use-nya, penggunaannya sehari-hari? Ayo kita bahas smartwatch murah dari iBro ini. Check this out. Desainnya ini adalah kelebihan sekaligus kekurangannya nih teman-teman. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ini menawarkan sebuah konsep yang cukup unik ya. Smartwatch ini bisa dilepas seperti ini, dan ini adalah smartwatch utamanya yang diberi case yang bergabung dengan strap seperti ini. Bahan strapnya pun masih belum halus ya, agak rada kasar. Tapi seandainya saja case-nya ini banyak dijualkan di pasaran ya, jadi kita bisa gonta-ganti case dan strap yang bervariasi. Namun setelah saya cek, saya cari-cari, ini tidak ada jualnya di pasaran ya, di marketplace online. Yang akhirnya apabila case dan strapnya ini rusak, maka ini jadi bukan sebuah jam ya. Sayang sih. Bagian sisinya ini berbahan metal. Cukup impresif ya, dengan harga cuma 150 ribuan. Smartwatch ini memiliki satu tombol fisik di bagian tengahnya, dan tombol fisiknya ini bisa digunakan untuk rotari ya. Dan kalau kita putar di menu watch face, maka akan bisa mengganti-ganti watch face dari si smartwatch ini. Tidak ada haptic feedback saat kita memutar tombol crown-nya ini, dan kita bisa menggunakan tombol ini untuk masuk ke aplikasi dengan menekan tombolnya. Dan juga bisa double klik untuk mengganti view UI yang tersedia di smartwatch ini. Tersedia 4 pilihan UI yang ada di smartwatch ini, dan kita bisa ganti-gantinya dengan bantuan tombol fisiknya. Untuk sediaan watch face bawaannya di sini memiliki 5 ya, 5 watch face yang adalah watch face default, dan satu yang bisa kita ganti-ganti dari si aplikasinya, yaitu Wear Fit Pro. Masih IPS screen ya, tapi bagusnya dia dibekali dengan AOD. Untuk mengaktifkan AOD-nya kita bisa gulir dari atas ke bawah dan klik di bagian yang ada gambar lampu seperti ini. Nah, seperti inilah tampilan AOD-nya. Dan dengan kita mengaktifkan AOD-nya ini, dia tidak bisa dilakukan raise to wake ya. Jadi kalau kita hadapkan ke wajah, ini tidak akan menyala jika AOD-nya ini diaktifkan, dan hanya bisa dengan klik di tombol fisik ini untuk menyalakan layarnya. Jadi kita memiliki dua opsi ya. Pilih opsi always on display atau raise to wake di smartwatch iBro ini. Jadi inilah smartwatch iBro di pergelangan tangan saya, dan kita coba raise to wake-nya ya. Set. Tidak berhasil. Nah, berhasil. Nah, sayangnya smartwatch ini tidak mendukung mati jika kita hadapkan ke arah berlawanan muka ya. Jadi mematikannya hanya hitungan waktu 5 detik tadi baru layarnya mati. Sayang sekali sih, ini bisa menghabiskan daya baterai yang cukup banyak ya. Dan raise to wake-nya berhasil. Nah, tidak mati dia, dan dia tidak mendukung touch to wake ya. Apabila kita sentuh, dia tidak nyala, dan dia juga tidak mendukung backup mati. Untuk visibilitas di bawah terik matahari, ini jam setengah 2 siang, tapi nggak terlalu terik memang ya. Inilah penampakan dari layar iBro. Ini kecerahan udah maksimal ya, tapi kalau kita lihat sih masih bisa dihandle ya dengan kecerahan dari iBro CS3 Cyber ini. Kita langsung jelajahi ya bagaimana fitur-fitur dari iBro ini. Gulir dari atas ke bawah, kita bisa masuk ke yang namanya
ini shortcut menu ya. Di sini ada 4 layer yang bisa kita akses ya. Di sini masing-masing layer ada 3 dan menurut saya ini tidak terlalu penting ya. Shortcut menu yang ada di atas selain dengan tentunya pengaturan brightness yang tentunya masih manual. Di sini ada pengaktifkan dan nonaktif raise to wake-nya, dan juga di sini aktif dan nonaktif getarnya ya, getarnya. Kemudian dari kiri ke kanan itu seperti biasa split view. Dari kanan ke kiri ada berbagai pilihan widget-widget ya, pilihan widget yang bisa kita atur tentunya dengan menekan tahan di bagian widget, salah satu widget ini. Dan sayangnya ini dari bawah ke atas langsung masuk ke aplikasinya. Jadi ada 2 opsi untuk masuk ke aplikasi: scroll dari bawah ke atas dan juga klik tombol fisik ini untuk masuk ke aplikasinya ya. Dan kita tidak bisa balik ke Whatface dengan men-scroll dari kiri ke kanan. Jadi harus klik tombol fisik untuk masuk kembali ke Whatface dari si eyebrow ini. Dan kelemahannya tentu saja ini, jadi kita tidak bisa langsung melihat notifikasi ya langsung dari tampilan Whatface utama ya. Namun ada triknya nih supaya ini bisa diakses lebih mudah. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi apa saja sih yang ditawarkan di smartwatch eyebrow seharga 150 ribuan ini. Yang pertama tentunya ada phone ya, phone call Bluetooth, kemudian ada heart rate, ada mode sport, yang mode sportnya ini kalau dibandingkan dengan smartwatch tetangga ya ini tidak cukup banyak ya, hanya seperti ini. Kemudian di sini ada exercise data, kemudian blood oxygen. Ini adalah notifikasi ya yang bisa kita atur di aplikasinya. Sleep report ya pada umumnya. Kemudian ada musik di sini sebagai pengaturan media player di smartphone. Kemudian timer, stopwatch, voice assistant, dan di sini ada App Store-nya ya yang bisa kita langsung akses di sini dan bisa kita install dari si aplikasinya. Ada breath, waiter, dan tentunya kalkulator juga sudah tersedia di sini ya. Walaupun kalkulatornya sangat simple ya, tapi ya lumayan cukup. Sudah ada di smartwatch murah 150 ribuan. Lanjut kita masuk ke bagian dalam dari settingnya. Di sini ada pengaturan raise to wake-nya, kemudian ini constant light. Ini saya masih belum menemukan ini constant light ini untuk pengaturan apa. Kemudian brightness di sini ya bisa kita atur secara manual tentunya, dan off time di sini ini yang dimaksud dengan waktu mati layar saat nyala ya. Jadi paling lama 30 detik. Kemudian health reminder bisa kita aktifkan di sini, ada cukup banyak ya. Sedentary, drink, kemudian overlook, exercise, medicine, book rate, dan trip reminder. Cukup banyak ya, tapi pengaturan lebih lengkapnya ada di aplikasinya. Dan sayangnya di sini belum ada bahasa Indonesianya ya. Ya, kita hanya bisa mengandalkan bahasa Inggrisnya. Sayang sekali ya, eyebrow. Kemudian nah di sini teman-teman ada pengaturan button definition. Jadi di layar utama Whatface kita bisa mengatur kalau tombol fisiknya ini jika masuk double klik akan masuk ke apa, dan disinilah yang saya masuk supaya kita bisa masuk ke pesan secara cepat ya dengan mengatur button definition double kliknya sebagai notifikasi dari pesan ya. Nah kemudian long press ya ini sedianya ya bisa diatur juga, tapi alangkah lebih baiknya ini adalah sebagai power off ya, seperti biasanya kalau ditekan tahan ya itu untuk mematikan dari smartwatchnya. Selain itu ini ada juga sound and vibration. Nah di sini ya ternyata ada soundnya ya, vibrationnya juga bisa kita atur di sini. Kemudian do not disturb, connect to mobile ini untuk pairing ya, kemudian shutdown, restart, dan factory reset ya. Hanya seperti itu saja, tidak ada pengaturan waktu
manual di smartwatch ini, sehingga kita perlu mengkonekkan smartwatch ini tentunya ke aplikasinya Wear Fit Pro untuk bisa mendapatkan waktu yang sesuai. Selanjutnya akan kita coba ukur ya bagaimana keakuratan dari sensor heart rate dan SPO dari si iBro JS 3 Cyber ini. Saya menggunakan oximeter di sini dan kita akan coba tes berbarengan ya untuk mendapatkan hasil heart rate dari si smartwatch ini. Ya, di sini udah keluar nih di 80 dan di oximeter di 86, 87. Sini 78 ya. Jadi kalau bisa dibilang ini kurang akurat atau hanya gimmick ya. Selanjutnya kita coba SPO2. 95. Di situ 97, 98 ya. Keluar, terus menghitung 98, di sini 95 ya, konsisten. Ini selisihnya cukup lumayan. Jadi ya jangan menggunakan jam tangan ini sebagai panduan untuk catatan kesehatan kalian ya, karena kalau dibandingkan ini masih cukup jauh sih menurut saya. Lalu kita akan coba lihat bagaimana menu di fitur olahraga dari smartwatch ini ya. Running aja ya. Seperti ini tampilannya. Terlihat ada setting di bawah sini ya untuk mengatur waktu, kalori, dan jarak yang mau kita jadikan sebagai target. Klik go dan langsung terlihat ya. Sudah heart rate, kemudian kilometer ya, kalori, berapa step per menit, ada step per menitnya, dan kecepatan ya, kecepatan terakhir ini. Kemudian kalau kita swipe ke arah kiri ke kanan ini berhenti atau pause. Kemudian kalau swipe dari kanan ke kiri, di sini ada pengaturan media ya. Tampilannya hanya seperti ini, tidak ada pace di fitur olahraga di smartwatch ini. Selanjutnya ngomongin daya tahan baterai si iBro JS 3 Cyber ini ya. Sayangnya baterai yang ditanamkan di smartwatch ini cukup kecil ya, hanya 200-an mAh, dan berakibat daya tahan baterainya sih sangat-sangat kurang bagus ya di smartwatch ini. Dia hanya bisa bertahan 2 hari. Itu pun penggunaannya sangat normal ya, tidak berlebihan. Jadi tidak diaktifkan mode always on display-nya, dan fitur-fitur olahraganya tidak digunakan. Ini hanya bertahan 2 hari saja. Kurang impresif ya menurut saya. Bicara soal penyandingannya, dia menggunakan aplikasi Wear Fit Pro ya. Di sini ada beberapa pengaturan yang bisa kita atur di aplikasi Wear Fit Pro-nya. Yang pertama tentunya bisa digunakan untuk mengganti watch face ya. Ada beberapa banyak pilihan watch face, nanti kita akan lihat ya. Kemudian di sini ada application market yang tadi saya bilang ya. Hanya ada 3 yang bisa kita install di aplikasi Wear Fit Pro-nya. Kemudian pengaturan notifikasi ya, di sini jika teman-teman ingin notifikasi dari smartphone-nya bisa muncul di smartwatch ya, diatur dari sini, kita aktifkan di sini ya. Kemudian kita pilih aplikasi apa saja yang bisa masuk ke si smartwatch. Kemudian tentunya favorit kontak ya, seperti biasa, my QR code ya untuk QR dari sosial media. Kemudian Twitter di sini, fan device ya. Kemudian sedentary reminder ya, di sini yang saya maksud ya. Tadi banyak pengaturannya, kita bisa mengatur lebih lengkapnya di sini, dan di smartwatch-nya hanya untuk diaktifkan atau tidak diaktifkan saja. Kemudian ada e-wallet ya,
dari aplikasi. Kemudian alarmnya di sini, dan alarmnya juga dia tidak berbunyi ya, teman-teman. Kemudian di sini ada remote kamera ya, tentunya menggunakan aplikasi bawaan dari si Wear Fit ya, bukan aplikasi bawaan smartphone. Lanjut ke di sini ada card pack ya. Jadi dia memiliki NFC yang bisa untuk membuka kunci ya menggunakan kartu ya, bisa diatur di sini. Kemudian setting yang lainnya di sini bisa diatur raise to wake-nya. Kemudian bentuk waktunya bisa 12 atau 24 jam dan automatic measurement dari si heart rate-nya saja ya. Tidak terlalu banyak yang bisa kita atur di aplikasinya juga. Dan ternyata si aplikasi Wear Fit Pro ini dari watch-nya banyak yang berbayar sih. Jadi di sini yang tidak berbayar hanya ini free dialnya ya, kita lihat. Nah, seperti ini saja. Dan ini membuat saya sangat tidak suka dengan aplikasi Wear Fit Pro dari si Eyebrow ini. Tapi tenang saja, karena dengan cara-cara tertentu saya bisa mendapatkan ini secara gratis. Seperti contoh ya, di sini saya akan coba sekalian ya mengetes seberapa cepat ini dalam mengganti watch face dari smartwatch Eyebrow ini. Kita pilih salah satu yang cukup menarik seperti ini, misalkan kita coba installation. Nah, teman-teman, ini tulisannya free ya, padahal tadi ada harganya senilai $2. Dan dalam menggantinya, kalau dibilang cepat ya tidak terlalu cepat, tapi ya cukup lah, namanya juga smartwatch murah. Kita lihat ya bagaimana hasilnya. Nah, seperti ini tampilannya, cukup bagus ya sebenarnya. Untuk watch face yang berbayarnya ini lumayan cukup bagus sih. Nah, seperti itu. Dia juga bisa mendukung mengganti menggunakan album dari foto, tapi sayangnya sih menurut saya ini kurang bagus ya tulisan-tulisannya, dan pilihannya hanya di atas, tengah atau bawah saja, hanya jam digital saja ya. Ini seperti ini ya, tapi ini bisa. Jadi seperti itu yang bisa diatur di aplikasinya Wear Fit Pro. Saya tidak melihat adanya di sini bisa share data ke Strava atau Google Fit ya. Jadi kalau teman-teman udah pernah coba, tolong dong tulis di kolom komentar apakah Wear Fit Pro ini bisa share data ke aplikasi lain ya, seperti Strava atau Google Fit. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana hasil notifikasi yang diterima di smartwatch ini ya. Saya akan coba kirim pesan WA. Sudah masuk ya, dan seperti ini hasilnya. Saya coba menambahkan emoji di sini ya. Kalau kita lihat di sini, jadi seperti ini, emojinya tidak terpresentasikan dengan baik ya, dan dia cuma satu layer. Di sini ada lambang notifikasi dari sosial media apa, kemudian ada nama pengirim, dan di sini hanya satu layer ya, tidak bisa di scroll ke bawah. Jenis tulisannya di tengah semua seperti ini dan cukup jelas, namun ya tidak semuanya terbaca ya karena hanya satu layer. Kita coba apabila ada panggilan WA masuk ya, seperti apa tampilannya. Nah, seperti ini. Di smartwatch-nya tidak ada pemberitahuan apa-apa, dan tidak bisa juga kita langsung menjawab telepon WA langsung dari smartwatch-nya. Apabila ini sudah dimatikan, maka baru akan ada pemberitahuan bahwa ini ada miss call dari panggilan WhatsApp call ya. Jadi untuk smartwatch ini dengan menggunakan handphone Realme tidak bisa langsung menjawab panggilan masuk dari WhatsApp. Kesimpulannya, smartwatch ini menawarkan sebuah inovasi ya dari sebuah smartwatch. Modelnya bentuk modular seperti ini sehingga kita harusnya bisa memiliki variasi yang cukup banyak untuk mengganti-ganti case dan strapnya. Tapi sayangnya case dan strapnya ini saya cari tidak ada dijual di pasaran ya.
Jadi kalau semisalkan case dan strapnya ini rusak, ya ini menjadi bukan sebuah jam ya. Smartwatch ini memiliki daya tahan baterai cuma 2 hari, cukup kurang sih menurut saya. Dan juga watch face-nya banyakan berbayar. Hasil sensoriknya juga kurang bagus nih, tidak impresif ya. Tapi ya bagaimana menurut kalian? Karena ini harganya cuma 150 ribuan saja. Jadi demikian full review dari smartwatch Aibro JS3 Cyber ini. Kalau kalian suka silahkan klik like dan juga jangan lupa subscribe. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys.